promotif, dan preventifnya. Boleh di next. Nih, kampus yang menyediakan jurusan sistem masyarakat. Bisa dilihat di PTN-nya sama di PTS-nya. Ini baru sebagian ya. Boleh di next. Oke, prospek kerjanya bisa jadi administrator layanan kesehatan masyarakat, terus jadi ahli K3, terus bisa kerja di perusahaan asuransi kesehatan, rumah sakit, puskesmas, kepala rumah sakit, peneliti, dosen atau pengajar, pengusaha, dan lain-lain. Ya, kenapa sih harus kesehatan masyarakat? Nah, karena kesehatan masyarakat itu punya cabang ilmu yang cukup luas. Jadi kemanapun bisa, terus mudah juga. Nantinya bakal punya kemampuan dalam komunikasi, kemampuan dalam manajerial, menganalisis suatu masalah, meneliti, kemampuan untuk bekerja cepat, dan kemampuan untuk bekerja dengan tim, serta kemampuan dalam memiliki jiwa pemimpin, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya masuk ke jurusan yang kedua, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, atau disingkat jadi K3. Nah, boleh next slide. Tadi sempat disinggung juga sama Teh Hasna dan Teh Aziza. Jadi sebenarnya buat jurusan K3 ini tuh bagian dari Prodi Kesmas, salah satu peminatan yang ada di Kesmas. Cuman untuk saat ini udah ada beberapa perguruan tinggi yang menjadikan K3 itu sebagai jurusan tersendiri, bukan lagi bagian dari Kesmas. Jadi jurusannya beda tuh, K3 sama Kesmas. Cuman ini baru di beberapa perguruan tinggi aja, belum berlaku di semua universitas. Nah, jadi K3 itu merupakan program studi yang mempelajari cara mengelola bahaya dan risiko yang ada di tempat itu agar terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja, terus terhindar dari hal-hal yang menimbulkan penyakit atau sehat gitu. Nah, ini ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk memilih program studi K3. Yang pertama itu ada human rights atau HAM. Jadi pasti kalian juga tahu gitu ya, yang namanya pekerja pergi ke tempat pekerjaannya gitu, nggak ada satupun orang yang pengen celaka, nggak ada satupun orang yang pengen sakit. Dan yang namanya selamat dan sehat itu merupakan HAM gitu dari setiap orang yang harus dijaga, yang harus dijunjung tinggi sama perusahaan. Terus untuk yang kedua terkait dengan hukum. Nah, buat sekarang ini tuh Indonesia tuh lagi bisa dikatakan gencar-gencarnya memperbaiki hukum terkait K3. Jadi di mana setiap perusahaan itu yang sekiranya memiliki karyawan lebih dari 100 orang pekerja, terus di dalamnya terdapat banyak bahaya dan risiko, harus terdapat minimalnya itu satu orang ahli K3 di dalamnya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu perusahaan nggak menerapkan K3 gitu di dalamnya, itu bisa kena sanksi dari pemerintah karena ada hukumnya. Terus yang ketiga, kepentingan bisnis. Nah, jadi selain HAM, hukum, ini juga merupakan kepentingan bisnis. Jadi perusahaan tuh nggak mau rugi, karena kalau misalnya udah terjadi kecelakaan kerja, ruginya itu bisa besar-besaran. Misalnya aja kayak misalnya ada kebakaran gitu ya di suatu perusahaan, karena kan ini merupakan ranah K3 juga. Kalau misalnya udah terjadi, itu karena kebakaran itu kerugian yang bisa ditimbulkannya, uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu bakal lebih besar. Nah, maka dari itu setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya ahli K3-nya supaya menghindari hal-hal yang membuat perusahaan rugi, baik misalnya ada kecelakaan kerja, kan kalau misalnya ada pekerja yang celaka atau pekerja yang jadi sakit karena pengaruh tempatnya gitu ya, nah itu jadi tanggung jawab perusahaannya, harus nanggung meninggal lah gitu jelek-jeleknya, itu keluarganya harus ditanggung, terus semua biaya selanjutnya ditanggung perusahaan. Boleh next slide. Nah, ini ada mata kuliah di program studi K3. Bisa kalian baca mulai dari dasar kimia dan fisika K3, terus dasar keselamatan dan kesehatan kerja, ada fisiologi kerja, bisa dilihat aja ya. Nah,
sekarang persebaran program studi K3 di Indonesia. Jadi buat K3 ini sebenarnya jenjangnya ada 3, ada D3, ada D4, ada juga S1. Nah, cuman buat S1-nya itu sampai saat ini masih terbagi 2. Ada yang S1 masih bagian dari Kesmas, ada yang S1 udah jadi program studi tersendiri. Nah, kalau misalnya yang masih bagian dari Kesmas itu, nanti gelar lulusnya masih SKM. Karena nanti kalian baru bisa milih prodi K3 setelah masuk di semester 5 atau semester 6. Itu namanya peminatan. Nah, kalau misalnya program studi yang tersendiri, ini gelarnya udah beda. Jadi SK3, SKKK. Nah, buat di Indonesia sendiri, ini baru ada 2 perguruan tinggi yang memiliki prodi S1 K3. Boleh next slide. Nah, ini buat S1 K3 yang udah jadi program studi tersendiri itu ada di Universitas Ibnu Sina sama Universitas Indonesia. Buat yang masih jadi peminatan ini ada di UIN Jakarta, terus ada di UNER, ada di UPN Veteran Jakarta, UNSUD, UNDIP, Jaya, Udayana, Hasanuddin, sama Alauddin Makassar. Nah, buat D4 sama D3-nya ini ada di UNS, D4-nya, terus ada juga di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Cuman kalau buat di Politeknik ini, K3 itu masuknya di ranah teknik, bukan di ranah kesehatan. Nah, buat D3-nya itu ada di UNER sama di Universitas 11 Maret. Nah, buat prospek kerjanya itu bisa jadi aparatur sipil negara, bisa di Kementerian Ketenagakerjaan, terus di Kementerian BUMN juga bisa, Kementerian Kesehatan. Nah, terus buat yang poin kedua, ini prospek kerja yang benar-benar berhubungan sama K3 itu pada dasarnya cuma satu, jadi Health and Safety Engineer atau HSE. Nah, HSE ini ada di berbagai sektor, mulai dari sektor pertambangan, ada juga di oil and gas, konstruksi, terus manufaktur, bisa juga di transportasi, kayak misalnya di bandara, terus industri kimia juga bisa. Boleh next slide. Di rumah sakit juga bisa, terus di perusahaan food and beverage. Terus bisa juga jadi dosen, bisa juga jadi konsultan. Nah, ini yang tadi saya sebut tentang HSE, itu sebenarnya jabatannya itu ada banyak, ada di bagian safety inspektornya, safety officernya, safety technician-nya, proses safety-nya, pokoknya ada manajernya juga ada, terus direkturnya juga ada. Boleh dilanjut. Nah, untuk K3 cukup segitu aja. Selanjutnya ada jurusan pengobatan tradisional. Buat Akang Teteh yang berkenan untuk menjelaskan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar nggak? Terdengar tuh. Ini bukan jurusan aku, tapi aku ikut ngejelasin ya, soalnya belajar ini juga. Di sini ada tentang pengobatan tradisional. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang jurusan pengobatan tradisional itu apa, terus apa aja sih alasan kenapa kita harus memilih jurusan ini, mata kuliahnya apa, persebarannya apa, juga prospek kerjanya kayak apa. Lanjut. Nah, jadi pengobatan jurusan tradisional ini adalah program studi yang unik banget karena di sini ini mempelajari berbagai metode pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan yang didapat dari alam dan bisa diolah sendiri juga. Pelajaran di prodi ini cenderung ke kedokteran timur atau TCM itu. Nah, di sini itu kamu akan belajar tentang meracik obat-obat herbal tentunya dengan tanaman asli Indonesia. Lalu di sini juga belajar menggunakan jarum akupuntur, di mana akupuntur ini adalah teori dari yin dan yang, juga teori lainnya. Kamu juga akan belajar teknik memijat. Memijat itu disebut akupressure ya, bukan sembarang pijat, dan dengan mendapatkan pengetahuan ilmu gizi juga. Next.
Kenapa harus memilih jurusan tradisional? Karena teknologi pengobatan modern itu berkembang sangat cepat. Namun pengobatan tradisional juga tidak serta-merta ditinggalkan. Masih banyak masyarakat di Indonesia ini lebih ekonomis dan alami. Selain itu, dengan pengobatan tradisional juga kita sama aja kayak melestarikan budaya dan hasil alam. Mata kuliah yang ada di jurusan pengobatan tradisional ada anatomi dan histologi, ada biofisika, ada biokimia, ada bioetik, ada botani, dan ada akupuntur dasar, patobiologi, ilmu faal, manajemen kesehatan, farmakologi, farmakognisi, budidaya dan tanaman obat, akupuntur meridian dan titik-titiknya di mana, terus akupuntur diferensiasi sindrom, antropologi kesehatan, ilmu gizi dasar Batra, manajemen industri obat tradisional, pijat dasar, terapi akupuntur, gizi komplementer, kegawat daruratan, formulasi obat, terapi pijat, nutrisi herbal, dan hukum profesi. Juga masih banyak yang lainnya. Nah, jurusan pengobatan tradisional ini yang kita ketahui hanya ada di Universitas Airlangga, ininya diploma 3 dan diploma 4. Untuk prospek kerja pengobatan tradisional ini menurut riset ya, ada bisa jadi terapis pisat, ada akupunturis, ada ahli terapi pernapasan, manajemen layanan medis dan kesehatan, juga dokter pengobatan preventif. Ini ada yang mau ngejelasin nggak tentang fisioterapi Kang Mirza? Boleh sama Teh Raisa aja. Oh ya udah. Di sini juga aku akan menjelaskan tentang jurusan fisioterapi. Yang pertama ada kenapa kita harus memilih jurusan ini, ada juga mata kuliahnya, ada persebarannya dan prospek kerjanya. Nah, fisioterapi ini apa sih? Fisioterapi adalah program studi di mana kita mempelajari fungsi gerak tubuh manusia dari mulai cara geraknya, terus bentuk ototnya, terus sendi serta tulang. Pada program ini kita juga akan mempelajari tentang gerak tubuh manusia dan organ tubuh apa sih yang berperan di dalamnya. Nah, prodi ini juga merupakan cabang dari program studi kedokteran atau pendidikan dokter. Nah, kenapa kamu harus memilih jurusan ini? Jurusan ini sangat mendalami tentang anatomi tubuh manusia. Selain mempelajari anatomi tubuh manusia, di sini juga memfokuskan untuk mengembalikan fungsi gerak sendi atau otot manusia jika terjadi gangguan. Jika kalian tertarik gitu dengan pelajaran biologinya, terus pengen mendalami lagi, boleh masuk jurusan ini. Lalu ada mata kuliah yang ada di jurusan fisioterapi. Yang pertama ada anatomi, pertolongan pertama kegawat daruratan, statistik dan epidemiologi, kedokteran, kinesiologi dan biomekanik, terapi latihan, fisioterapi neuromuskular dan kardiovaskular dan respirasi, biostatik, farmakologi fisioterapi, fisioterapi geriatrik, fisioterapi pediatrik, biologi molekuler, manajemen fisioterapi, olahraga, fisika fisioterapi, biokimia, pengantar fisioterapi, prinsip sains dan biomedik dasar, dasar neurologi, dan dasar muskuloskeletal, sosiologi kesehatan, manajemen FT kardiovaskular pulmonal, manajemen FT pediatrik dan tumbang, manajemen FT geriatrik, kesuan dan integumen, komunikasi terapeutik untuk nanti di ke pasien ya, dan entrepreneurship, epidemiologi, manajemen pelayanan FT dan olahraga serta kebugaran dan dasar pemeriksaan lab dan radiologi. Nah, kampus-kampus yang menyediakan jurusan fisioterapi ini ada apa aja sih? Yang pertama ada Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Airlangga, Universitas Udayana, Poltekkes Kemenkes Surakarta, Poltekkes Makassar, Universitas Esa Unggul, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Politeknik Piksi Ganesha. Prospek kerjanya ada bisa menjadi pelatih kesehatan atlet, penyuluh kesehatan, ahli terapi pernapasan, manajer kebugaran dan kesehatan, terapis fisik, terapis pekerjaan, dan dokter pengobatan fisik, juga rehabilitasi, terapis kelainan penglihatan. Nah, di sini juga ada radiologi. Next.
Radiologi adalah ilmu kedokteran di mana di sini menggunakan radiasi untuk mendiagnosis pengobatan penyakit. Radiasi ini bisa dimanfaatkan untuk terapi atau studi pencitraan. Alat penunjang medis yang biasa digunakan dalam radiologi adalah sinar X, CT scan, MRI, USG, kedokteran nuklir hingga radioterapi. Bisa juga kardiotografi juga angiografi. Lalu ada mata kuliah di jurusan radiologi, yaitu fisika dasar, anatomi fisiologi, anatomi radiologi, matematika radiologi, anatomi osteologi, patologi, proteksi radiasi, dan radiofotografi. Nah, perguruan tinggi mana aja sih yang menyediakan radiologi ini? Yang pertama ada Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia, Poltekkes Jakarta II, Universitas Pajajaran, Poltekkes Semarang, dan Universitas Indonesia. Prospek kerjanya ada radiografer, yang kedua ada ahli terapis radiologi, dan yang ketiga ada ahli teknologi pengobatan nuklir. Selanjutnya ada kebidanan. Nah, next di kebidanan ini, kebidanan ini adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni di mana kita belajar tentang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas, dan menyusui, masa interval, dan pengaturan kesuburan, program keluarga berencana, klimakterium atau menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia dan perempuan, serta memberikan bantuan atau dukungan pada perempuan, keluarga, serta komunitasnya. Nah, di kebidanan ini juga kita mempelajari siklus hidup perempuan, mulai dari masa sebelum terbentuknya calon bayi, fase anak-anak dan remaja, fase wanita usia reproduksi, fase menjadi ibu, dan sebagainya. Mempelajari dasar-dasar keperawatan dan kedokteran. Pokoknya ilmu kebidanan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, sehingga sangat bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat luas. Nah, mata kuliah di kebidanan ini ada Pancasila, ada kewarganegaraan, sosial budaya, dan antropologi kesehatan, anatomi dan fisiologi, mikrobiologi, keterampilan keterampilan klinik praktik kebidanan 1 dan 2, pengantar asuhan kebidanan, psikologi, pengantar budaya anti korupsi, agama, pendidikan, moral dan karakter, komunikasi dalam praktik kebidanan. Lalu ada pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir, gizi dalam kesehatan reproduksi, farmakologi, asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan persalinan, dokumentasi kebidanan, asuhan neonatus bayi dan balita, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, asuhan kebidanan nifas, dan asuhan kebidanan komunitas, juga ada lain-lainnya. Untuk perguruan tinggi dan lain-lain dijelaskan oleh Kalista. Ada Kalis nggak? Ada Teh. Ada. Coba. Baik, untuk perguruan tingginya sendiri, di sini emang tidak tercantumkan semuanya. Cuman ini tuh beberapa contoh dari Poltekkesnya, dari Stikesnya, Akbinnya, dan universitasnya. Kalau yang pertama ada Poltekkes Kemenkes Bandung, yang akreditasinya sudah B. Kemudian Poltekkes Kemenkes Jakarta juga B. Ini Poltekkes Kemenkes Jakarta ada Jakarta 1, 2, dan 3. Dan Poltekkes ini Politeknik Kesehatan yang dinaungi di bawah Stikes ini dan akreditasinya sudah B, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Kemudian ada Stikes Aisyah Bandung, akreditasinya sudah B. Kemudian ada Akbid Husada Bogor atau Akademi Kebidanan Husada Bogor, dan Akbid Kartini Jakarta. Ini kenapa belum dicantumkan akreditasinya? Karena memang belum terakreditasi. Kemudian yang untuk universitasnya, yaitu ada Universitas Brawijaya yang akreditasinya sudah A, dan Universitas Airlangga yang akreditasinya juga sudah A. Sebelumnya, mohon maaf Kang Mija, sebelumnya dulu. Untuk, kalau boleh saran dulu, untuk yang teman-teman yang mau masuk ke kebidanan ini, terutama harus perhatikan dulu tentang kondisi fisiknya, karena nanti pada seleksinya itu benar-benar ketat banget dan butuh ketelitian banget, sampai kalau misalkan beda sedikit pun itu memang bakal fatal banget. Untuk yang harus diperhatikan itu biasanya dari tinggi badan, terus berat badan nggak terlalu sih, dan kesehatan mata biasanya itu.
Terus, kalau misalkan tinggi badan itu kenapa? Karena memang nanti pada saat praktiknya itu kita, bakal biar gak kesusahan gitu buat, melakukan persalinannya membantu persalinannya. Soalnya untuk persalinan itu biasanya lebih tinggi daripada biasanya. Jadi kalau misalkan kita tingginya kurang dari 150 itu bakal kesusahan untuk membantu persalinannya. Dan juga untuk kesehatan mata, kenapa kita tuh punya kelainan nggak gitu, kayak, miopi atau hipermetropi atau astigmatisme atau yang lainnya, dan itu tuh kalau misalkan memang sudah cukup berat, biasanya akan sedikit lebih diketatkan lagi, dan juga apakah memiliki buta warna atau tidak. Nah, ini juga sangat berpengaruh dan penting banget buat seleksinya, karena apa, nanti saat praktiknya juga, saat kita, melakukan misalnya nanti ketika kita nggak bisa lihat perubahan warna di kertas lampu tersebut. Nanti kalau misalkan, kita juga kan hasilnya seperti itu. Nah, untuk prospek kerjanya, bidan tentunya, yang puskesmas atau kesehatan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada doula. Doula itu, pendamping, ibu hamil. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan, eee, kesehatan, seperti, profesi kesehatan seperti itu. Cuman memang kita harus, bisa milih aja doula yang bersertifikat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai penyuluh kesehatan atau health educator, yaitu tentunya kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian sebagai spesialis perawat klinis, ini juga sama, yaitu yang mengontrol, kesehatan si ibu dan bayinya. Namun, beda dengan perawat pada, yang keperawatan itu beda ya. Kemudian penggiat gentle birth, yaitu udah pada dengar belum gentle birth? Gentle birth itu jadi kita tuh, mengkondisikan si ibunya agar bisa melahirkan secara tenang, dan, meminimalisir rasa sakit. Jadi kita harus, apa ya, memotivasi si ibunya agar ibu jangan ya seperti itulah. Kemudian, ada praktisi hypnobirthing, yaitu ya sama itu, sebagai, biar, apa ya, bukan pendamping, sebagai, konselor untuk si ibunya agar tidak terlalu tegang saat nanti saat nanti akan melahirkan. Kemudian sebagai konselor menyusui, tentunya sebagai bidan kita harus bisa menjadi konselor untuk, para ibu yang menyusui. Nah, terus yang ke-8 ada sebagai dosen atau bidan pendidik, di berbagai universitas ini sudah pasti. Enggak, maksudnya, bisa milih menjadi bidan praktik atau bidan pendidik, kemudian, menjadi praktisi prenatal gentle yoga, dan yang terakhir sebagai tenaga administrasi di rumah sakit, seperti itu. Boleh, selanjutnya kepada Teh Laisa lagi. Nah, di sini juga ada tentang keunggulan apa sih yang kalian bisa dapetin dari jurusan kebidanan ini gitu. Kalau misalkan kalian nanti masuk ke jurusan ini gitu, lebih memahami perjuangan seorang ibu, terus lebih aware, peduli dengan kesehatan reproduksi baik diri sendiri maupun orang lain. Terus juga sebagai media ibadah, maksudnya sebagai media ibadah ini, jadi kita bisa tahu gitu mana yang harus bisa kita lakukan, mana juga yang enggak. Terus kan kalau sebagai ya gitu. Dan yang keempat ada lebih taat pada aturan, di mana bidan ini harus memakai seragam saat kuliah sudah ditentukan dan tidak boleh pakai baju bebas. Yang kelima, menjadi pribadi yang mudah beradaptasi. Menjadi pribadi yang mudah beradaptasi ini karena di kebidanan ini bakal ada kita itu ke lapangan gitu, ke rumah sakit, ke puskesmas, kan harus bisa menyesuaikan juga dengan klien-klien kita. Terus yang keenam, meningkatnya empati dan menjadi pendengar yang baik, di mana kita ini nah, next aja ke tips and trick ya, sama Kalis ya. Oke, nah untuk tips and triknya buat kalian yang mau masuk ke kebidanan itu, emang yang pertama itu tentunya harus ada kemauan untuk bekerja keras.
Kemudian kedua, harus punya semangat juang yang tinggi karena emang benar-benar bakal dihadapin sama hal-hal yang mungkin bakal bikin kalian kaget kalau misalkan kitanya nggak punya semangat, kita bakal nyerah gitu aja. Kemudian yang ketiga, harus punya keinginan yang kuat. Yang keempat harus teliti, sebagai tenaga kesehatan kita emang harus teliti, juga sabar dan ramah karena bakal dihadapin langsung sama masyarakat nantinya, ikhlas dan murah senyum, seperti itu. Terima kasih, boleh selanjutnya ke jurusan keperawatan. Teteh boleh di next. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara aku jelas nggak? Oke. Jam 4 sore. Jelas, Teh. Nggak bisa keluar. Oke, jadi di sini aku mau jelasin tentang jurusan keperawatan. Jurusan keperawatan itu atau biasa disebut juga jurusan ilmu keperawatan. Jadi merupakan yaitu bidang studi yang menyiapkan supaya kita bisa jadi perawat. Terus di jurusan ini juga kita bakal mempelajari teori dan teknologi baru untuk mengembalikan dan merawat kesehatan mental dan fisik seseorang yang mengidap suatu penyakit dan penyandang disabilitas. Teteh punten boleh di next. Jadi jenjang pendidikan dari keperawatan itu ada D3 atau disebut ahli madya. Gelarnya itu AMD ahli madya keperawatan. Jadi para perawat alumni program D3 ini dibutuhkan di berbagai institusi kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit. Nah, belajarnya itu sekitar 6 semester atau sekitar 116 SKS. Nah, mata kuliah yang dipelajarinya itu diantaranya ada anatomi fisiologi, biokimia, etika keperawatan, dan lain-lain. Nanti bakal dijelasin lagi di mata kuliah. Terus kalau biasanya kan D3 itu vokasi ya. Jadi dia itu lebih fokus pada praktik lapangan. Kalau bisa dianalogikan lebih kayak ke SMK sama SMA gitu. Kalau misalkan vokasi itu lebih ke SMK, kalau SMA itu kayak lebih ke sarjana. Terus program D4 keperawatan. Kalau D4 keperawatan itu setara sama S1, tapi ada bedanya gitu pokoknya. Terus gelarnya juga beda. Kalau misalkan D4 itu gelarnya STR Kep atau Sarjana Terapan Keperawatan. Terus kalau misalkan alumni D4 ini bisa langsung bekerja tanpa harus mengikuti pendidikan profesi atau nurse. Kalau misalkan sarjana, kalau misalkan S1 itu harus profesi dulu, baru dia bisa kerja. Kalau misalkan D4, dia bisa langsung. Terus biasanya semesternya itu sekitar 8 semester sampai 10 semester. Dan menekankan pada praktik daripada ke pengetahuannya kayak D3. Terus kalau sarjana itu atau S1 lebih fokus pada teorinya. Terus gelarnya itu S-Kep Sarjana Keperawatan dan memiliki wewenang untuk mendiagnosa asuhan keperawatan pada klien atau pasien. Terus biasanya itu kalau misalkan alumni yang sarjana itu bisa dikatakan memiliki kompetensi yang lebih baik sebagai rekan kerja daripada dokter. Terus juga kalau misalkan S1 dia harus melanjutin ke pendidikan profesi atau nurse supaya dia bisa buka praktek mandiri kayak dokter atau biasa disebut home care. Ada juga program pendidikan profesi itu tuh yang sesudah S1. Setelah lulusan program S1 keperawatan, seorang sarjana keperawatan harus menempuh program pendidikan profesi bila ingin bekerja di instansi kesehatan seperti rumah sakit. Nah, kalau misalkan pendidikan profesi ini, dia dapat gelar lagi, gelar tambahan NS atau nurse. Yang pendidikan jenjang spesialis, kelewat, pendidikan jenjang magister keperawatan. Jadi itu tuh kayak S2-nya, S2 keperawatan. Buat ngelanjutin dari nurse itu ke MKep S2-nya. Kalau misalkan udah MKep, kita bisa jadi dosen, pokoknya udah bisa jadi dosen. Terus keperawatan juga ada spesialisnya kayak kedokteran. Spesialisnya itu diantaranya ada spesialis keperawatan medikal bedah, gelarnya itu SPKMB. Terus ada juga spesialis keperawatan maternitas atau keperawatan dewasa, gelarnya itu SP Kepmat.
atau sarjana keperawatan maternitas. Ada juga spesialis keperawatan komunitas, spesialis keperawatan anak, spesialis keperawatan jiwa. Terus ada juga jenjang dokter keperawatan atau S3. Dapat gelarnya itu DR Kep. Boleh dilanjut, Teh? Mata kuliahnya itu ada ilmu dasar keperawatan, falsafah dan teori keperawatan, pengembangan diri. Terus biasanya kalau di semester 1 itu ada mata kuliah dasar kayak misalkan agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, dan lain sebagainya. Oke. Masih ada waktunya nggak, Jak? Boleh dibacain sepintas aja deh. Oke, prospek kerjanya itu bisa apa deh? Bisa buka praktek kayak dokter, bisa jadi manajer, bisa jadi dosen, bisa jadi instruktur perawat, bisa jadi perawat, bisa kerja juga di tentara atau bisa jadi entrepreneur. Boleh di next. Terus ini juga aku bakal ngejelasin tentang keperawatan gigi, walaupun ini bukan jurusan aku, tapi aku akan berusaha menjelaskan. Profesi keperawatan gigi ini disebut dengan terapis gigi dan mulut. Profesi ini punya wewenang untuk memberi layanan asuhan kesehatan gigi dan mulut secara terencana dalam kurun waktu tertentu dan berkesinambungan. Boleh di next. Jenjang pendidikannya itu ada D3, D4, sama S1. Terus keperawatan gigi juga ganti nama jadi terapis gigi dan mulut. Jadi biasa disebut terapis gigi dan mulut, bukan keperawatan gigi lagi. Boleh next. Jenjang karirnya itu ada perawat gigi terampil, perawat gigi mahir, perawat gigi penyelia. Terus ada juga perawat gigi keahlian, perawat gigi pertama, perawat gigi muda, dan perawat gigi madya. Boleh di next. Bisa juga bahkan menjelaskan tentang keperawatan anestesi. Keperawatan anestesi ini bisa dibilang cukup sedikit ya di Indonesia. Masih kurang, masih sedikit lah pokoknya. Terus dirancang untuk menghasilkan penata anestesi profesional dalam melaksanakan kepenataan pra-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi di tatanan pelayanan RSP di ruang operasi maupun pengelola ruangan atau PACU. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada jurusan farmasi. Mangga buat Akang Teteh yang bertugas untuk menjelaskan, dipersilakan. Oh ya, ini buat para peserta, kalau sekiranya bisa on cam harus on cam ya. Kalau misalnya nggak ada alasan yang genting banget, diharapkan untuk on cam. Mangga Akang Teteh yang bagian farmasi, dipersilakan. Izin menjelaskan tentang farmasi ya. Next. Nah, farmasi ini adalah bidang atau ilmu kesehatan yang memiliki fokus utama pada seluk obat-obatan alami maupun sintetik, yaitu formulasi obat atau mempelajari segala hal tentang atau terkait obat, mulai dari penemuannya, pembuatannya, hingga distribusinya kayak apa, baik dari kimia, biologi, sampai dengan pemasaran. Lanjut. Nah, lalu mata kuliah di farmasi itu ada farmasetika dasar, farmasi fisika, kimia organik, biokimia, kimia analitik dan sintetis, anatomi fisiologi, farmakologi dasar dan toksiologi, analisis fisikokimia, mikrobiologi farmasi. Nah, perguruan tingginya ada di Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Sanata Dharma, Universitas Pancasila, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini semua akreditasinya. Prospek kerjanya ada apoteker, peneliti, akademisi, industri kosmetik, industri makanan. Keunggulannya mengetahui jenis-jenis obat dan cara meracik obat seperti apa. Yang kedua, menjadi pribadi yang pantang menyerah. Ya, oke, lanjut. Di sini ada program studi gizi atau ilmu gizi. Kedengeran ya teman-teman ya? Kedengeran, Oke. Kedengeran, Teh. Oke, jadi lulusan sarjana gizi nanti gelarnya akan AMD GZ atau STR GZ atau SGZ. Ini D3, D4, dan juga S1. Mohon maaf. Yuk, lanjut. Nih, kalau kita nanya ke orang awam misalnya, atau orang yang memang secara acak lah kita tanya, apa sih sebenarnya gizi itu? Pasti sebagian orang nyebutnya atau membayangkan masak, atau ahli masak, atau mungkin yang ada di dapur gitu. Tapi ternyata pernyataan itu no ya, big no. Bukan hanya masak saja. Jadi gizi ini mempelajari pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia. Apa sih itu nutrisi? Nutrisi itu substansi yang masuk ke dalam tubuh kita,
yang digunakan untuk kehidupan normal kita. Ini kita berbicara gini butuh nutrisi, kita ngicip butuh nutrisi, kita ngegerakin tangan butuh nutrisi gitu ya. Jadi kita menghubungkan antara nutrisi dengan kehidupan manusia. Lalu ada hubungan antara diet dan gaya hidup. Ini ada biasanya teman-teman kalau diajak sama temennya, ayo makan seblak, terus dia bilangnya enggak lagi diet gitu. Oke, itu benar, dia lagi diet. Mungkin dia diet defisit kalori, atau mungkin dia lagi nggak mau makan seblak gitu, takut gendut gitu. Oke, boleh dibilang kayak gitu. Cuman dalam artian diet ini sebenarnya luas banget teman-teman. Diet itu artinya mengatur pola makan, mengatur jenis makanan, mengatur jumlah makanan. Jadi ada satu contoh, kalau kita hubungkan dengan pasien di rumah sakit ya, ada yang namanya diet hipertensi, ya khususnya untuk pasien hipertensi pastinya. Jadi nanti diet yang kita laksanakan, diet yang kita beri itu adalah diet rendah garam. Otomatis fungsinya, tujuannya ya supaya si pasien itu sembuh dari hipertensi atau setidaknya meringankan penyakitnya. Lalu selanjutnya ada pemahaman tentang asupan, penyediaan, dan informasi. Asupan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan juga cairan. Semuanya kita hubungkan dengan gaya hidup kita. Terus penyediaan informasi, oke lah buat konseling gizi gitu ya, kita atau penyuluhan di puskesmas kita kasih lah. Terus asupan makan yang mengandung nutrisi tinggi dan juga pola makan sehat dan lain-lain. Pola makan ya tergantung dengan jumlah dan jenis yang dibutuhkan oleh kita. Lalu mata kuliahnya bisa dibaca ya teman-teman, di sini ada banyak banget sebenarnya. Ini nggak semua ketulisin. Cuman ada salah satu mata kuliah yang menurut saya menarik banget, yang hubungannya dengan masak. Di sini ada tertulis gizi kuliner, teman-teman. Gizi kuliner. Jadi nanti kita di sana diajarkan bagaimana caranya masak, dari motong wortel, terus misalnya teknik mencuci panci juga ada gitu. Terus hingga dari motong-motong gitu ya, dari mempersiapkan makanannya hingga didistribusikan ke pasien atau ke kliennya. Atau misalnya kita cuma nyusun menu, nyusun menu untuk pasien hipertensi di rumah sakit. Jadi nanti biarkanlah ahli masak yang masak, kita bagian yang nyusun menu gitu ya. Ini banyak banget mata kuliahnya. Ada hitung-hitungan juga nih, cuman hitung-hitungannya masih sebatas pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang gitu-gitu aja ya, mudah-mudah. Lalu perjalanan dan prospek. Perjalanannya ada D3 sampai D4 ya teman-teman di sini. Kalau D3 itu bisa langsung ke S1. Kalau mau S1, kalau D3 doang juga boleh. Terus kalau D4 karena setara dengan S1, bisa langsung ke S2 dan mengambil profesi. Di sini biar keabsahannya semakin mutlak ya teman-teman, biar semakin terpercaya oleh klien gitu. Terus prospeknya bisa jadi konsultan gizi, bisa kerja di WHO, bisa banget. Terus bisa di perusahaan jadi manajemen quality control di food industry, bisa banget teman-teman. Terus mau ngembangin usaha sendiri, pas banget karena sekarang kan lagi gencar-gencarnya pola hidup sehat ya, karena ada pandemi ini. Jadi bukan nggak mungkin nanti kalian bakal buka catering sehat atau healthy catering gitu ya. Banyak banget, ini cakupannya luas banget, banyak banget yang menjanjikan. Terus kampus yang terkait. Di sini saya tulis perguruan tinggi negerinya yang akreditasinya A doang ya teman-teman. Terus di perguruan tinggi swastanya juga ada yang A, ada yang B. Nah, di perguruan tinggi negeri ini biasanya beda fakultas, beda fokusnya. Jadi misalnya ada fakultas, misalnya di UI, dia fakultasnya di bawah naungan kesehatan masyarakat. Jadi dia fokusnya gizi masyarakat. Lalu ada di Universitas Airlangga, dia fakultasnya fakultas kedokteran, jadi fokusnya ke gizi klinis. Terus ada perguruan tinggi swastanya, kebetulan saya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, teman-teman, ada di Jakarta Selatan, dan akreditasi gizinya sudah A, SK-nya baru kemarin keluar 2019. Nah, keunggulan jurusan gizi, apa sih? Banyak banget sektornya. Yang pertama, pemerintah yang membutuhkan. Sektor kesehatan pastinya, sektor ekonomi di perusahaan bisa banget. Terus yang kedua ada instansi layanan kesehatan, jelas ya di rumah sakit atau di puskesmas untuk memperhitungkan kandungan gizinya. Terus dari perusahaan industri makanan bisa. Terus yang keempat punya kesempatan usaha, ini bisa banget catering, makanan, MPASI gitu kan ya, yang lagi gencar-gencarnya. Terus yang kelima bisa sebagai program rencana pangan dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, di sini ada contoh teman, bisa kalian lihat karena ini waktunya terbatas banget ya. Bisa
kalian main Instagram semua, dicek Instagramnya, dibuka searchingannya gizipedia.id. Ini menurut saya konten yang paling menarik dari Instagram yang lainnya, dan ada ahli gizi ID di sini. Banyak banget informasi terkait gizi yang mereka sampaikan dengan sangat menarik, gitu ya teman-teman. Karena waktunya terbatas, yuk, sudah sampai di sini. Silahkan dilanjut yang lainnya. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya ke teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan. Kebetulan saya bukan jurusannya, tapi di sini saya akan menyampaikan mengenai jurusan ini. Boleh Teja dilanjut. Jadi untuk teman-teman, mungkin Teja share screen-nya. Udah. Ya, kita lanjut. Jadi untuk tenaga kesehatan dari TLM ini, mereka melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia ataupun bukan, untuk menentukan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perorangan maupun masyarakat. Boleh dilanjut, Teja. Sebentar ya Teh, ada kendala. Ya. Oke, silakan. Untuk prospek kerjanya sendiri, untuk TLM ini bisa bekerja di laboratorium baik di RS pemerintahan atau di swasta, ada juga di laboratorium klinik, ada juga balai laboratorium kesehatan daerah, ada di BPOM, ada ahli kontrol kualitas di perusahaan makanan dan minuman, penanggung jawab teknis dalam pelayanan laboratorium kesehatan, ada untuk peneliti, penyuluh dalam bidang laboratorium kesehatan. Boleh di next aja. Nah, selain itu juga untuk TLM ini mereka bisa jadi teknisi rekam medik, mengajar bidang kesehatan, dosen spesialis kesehatan. Nah, untuk perguruan tingginya di sini ada dari PTN dan PTS, boleh dibaca ya teman-teman. Nah, untuk keunggulan dari jurusan ini sendiri sangat dibutuhkannya untuk memastikan diagnosis penyakit. Yang kedua, untuk membantu tenaga kesehatan lainnya untuk lebih akurat dalam menentukan tindakan yang tepat terhadap pasien dan juga diagnosisnya. Yang selanjutnya ada bertugas untuk memeriksa, mengukur, dan menguji bahan seperti darah, feses, urin, sputum. Sputum ini dahak ya. Lalu ada virus dan bakteri di laboratorium. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada manajemen pelayanan di rumah sakit, atau biasanya disebut juga dengan manajemen pelayanan di rumah sakitan. Sebelumnya kebetulan saya bukan di jurusan ini, tetapi akan saya coba jelaskan sedikit terkait dengan jurusan MPRS ini. Ke slide sebelumnya Teh. Teh Puspita sepertinya jaringannya agak bermasalah ya. Kayaknya bisa off cam dulu aja biar nggak terlalu berat.
Oh iya, ini ada masalah sama Teh Puspita. Ternyata Teh Puspita tadi join ke Zoom-nya pakai 2 device ya. Kayaknya yang buat suaranya ini keluar karena jaringan. Mungkin bisa dilanjut ke jurusan selanjutnya dulu. Setelah itu baru balik lagi ke sini. Nah, ini teman-teman ada teknik biomedik. Cuman pada kesempatan kali ini kayaknya buat teknik biomedik ini akan kita lewat terlebih dahulu. Akan diutamakan jurusan yang orangnya ada di sini. Karena sebetulnya buat teknik biomedik sendiri ini lebih dominan ke rumpun teknik sih. Tapi tekniknya itu perpaduan sama kesehatan juga. Nah, ini selanjutnya akan ada jurusan kedokteran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sama Siva, teman saya ya, seangkatan 2020. Selamat siang semuanya, ya kaum-kaum atas kemeja bawah koloran. Ya, mungkin kita lanjut ya ke kedokteran, mungkin langsung saja Kang Mirja di next. Apa sih itu kedokteran ya? Mungkin dari teman-teman semua juga udah tahu ya, dokter mungkin ya, udah sering sakit. Himpunan Sumber Daya Pendukung Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan mengenai medis, begitu ya. Pokoknya dokter lah intinya, masa nggak tahu dokter. Pokoknya gitu. Lanjut aja Kang Mirja, nggak apa-apa. Untuk jurusan-jurusan di kedokteran itu hanya ada kedokteran umum, kedokteran gigi, kedokteran hewan, dan yang khusus itu adalah spesialis. Mungkin tadi juga ada beberapa prospek jurusan lain juga yang ada spesialisnya kayak perawat, nanti ada nurse-nya kayak gitu. Nah, kalau di kedokteran umum dan kedokteran gigi beda. Kalau kedokteran umum mengambil spesialisnya itu misalkan spesialis jantung, organ dalam. Nah, nanti setelah spesialis ada konsulen yang lebih mendalami lagi tentang organ tersebut, misalkan spesialis organ dalam, konsulen jantung. Jadi seperti itu ada 3 tingkatan dan berbeda dengan sarjana. Jadi tidak masuk S2 kalau spesialis itu. Untuk kedokteran gigi juga sama, ada spesialisnya, bukan spesialis gigi sebenarnya. Nanti spesialisnya itu ada spesialis gusinya mungkin ya dan lain-lain, dan kedokteran hewan pun sama seperti itu. Mungkin untuk spesialis bisa diterangin sama Teh Siva. Enggak Teh Siva? Oke, halo semuanya. Maaf ya sebelumnya izin off cam karena aku lagi di jalan, jadi takutnya nggak stabil. Ya, jadi spesialis itu bisa diambil kalau misalkan kalian udah selesai nempuh pendidikan S1 dan koas. Nah, itu kalian bisa ngambil spesialis, tapi sebelumnya harus ada kayak kita jalanin internship dulu ya kan, Jabal? Nah. Ya, kayak gitu. Terus spesialis juga banyak banget pilihannya. Dan juga kalau misalkan mau ngambil spesialis, kita harus balik lagi kayak tes ulang lagi. Ada perjuangannya juga gitu loh. Kayak gitu. Dan spesialis itu juga paling sebentar kalau nggak salah itu yang paling sedikit 4 semester ya nggak sih? 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun setengah gitu. Oh ya, terus teman-teman kalau misalkan pendidikannya sendiri untuk di kedokteran itu, jadi kita untuk dapat SKAT itu 3,5 tahun dan kita pakai sistemnya sistem blok, dan juga setelah itu kita lanjut koas lagi. Setelah koas ntar kita setelah lulus koas baru nanti kita ambil sumpah dokter, baru bisa jadi dokter yang sesungguhnya gitu loh. Terus untuk pelajarannya di FK sendiri itu kita belajar kayak mulai anatomi, fisiologi, patologi, yang kayak begitu-begitu, yang kita mempelajari tentang struktur dari manusia. Dari selain kita belajar itu juga, kita belajar gimana caranya komunikasi yang baik juga, karena kan sebagai dokter juga kita harus bisa komunikasi yang baik sama pasien. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada pasien itu, seperti itu. Oke, izin nambahin juga ya. Kang Rizal, punten dibalikin lagi kita aja. Nah, untuk kedokteran ini sendiri kita harus menempuh pendidikan selama 7,5 tahun bersama internship-nya. Jadi SKED-nya itu 3,5 tahun dan koasnya itu 2 tahun dan internship-nya 1 tahun. Jadi totalnya 7,5 tahun. Kita harus menempuh pendidikan kurang lebih ya. Dan itu adalah suatu yang normal. Kalau nggak normal bisa ada sampai 10 tahun, 12 tahun kalian masih menetap di SKED seperti itu. Mungkin bisa dilanjut. Sebelum proses kerja, mata kuliah benar sekali tadi udah ditambahkan mulai dari fisiologi. Mungkin dalam prospek rumpun kesehatan ini semuanya sama membahas sebuah kesehatan mulai dari fisiologi, anatomi, epidemiologi,
komunikasi dokter pasien, mungkin nanti perawat komunikasi perawat pasien, bidan juga sama. Tapi di kedokteran ini ada sesuatu hal yang mungkin sedikit berbeda dan sangat luas sekali. Oke, prospek kerjanya sama, hampir sama semua. Kita bisa bekerja di pertambangan, mulai jadi dokternya di sana bersama dengan K3, bisa jadi juga kerjasama dengan bidan. Pokoknya rumpun kesehatan ini bisa bekerja bersama dengan baik, mulai dari ilmu gizi dan lain-lain kita bisa bekerja bersama dengan baik. Untuk universitasnya itu sendiri kalian bisa baca lengkap ya, biar gak ribet juga. Saya share aja di kolom chat ya. Jadi kalian bisa langsung baca. Oke, makasih dari kedokteran. Saya kembalikan kepada MC. Ya. Wah, ini udah selesai semuanya nih dari tadi jurusan-jurusan yang ada di rumpun kesehatan. Nah, buat sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Nah, buat teman-teman 54 yang sekiranya punya pertanyaan, ada kebingungan, boleh saat ini juga ditanyakan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Yuk, yang mau tanya, boleh raise hand. Oh, Anissa udah raise hand ya? Mangga ke Anissa, boleh langsung di unmute aja. Ini Teh Anissa mau nanya atau gimana ya? Ayo teman-teman yang mau bertanya. Atau Kang, saya ada saran kalau malu ngomong bisa lewat chat aja langsung. Oh iya, boleh. Buat yang sekiranya nggak bisa on mic atau malu buat ngomong langsung, boleh lewat chat juga, nggak masalah. Oh iya ya, jangan lupa ya on cam, coba di on cam dulu, takutnya kalian ngilang atau gimana ya, terus gak perhatiin. Di on cam dulu, terus kalau yang mau nanya boleh ditanyain sekarang. Kang Mirja katanya Anisha itu nggak mau tanya, oh, iya, kan mau nanya katanya. Ya. Ya. Ayo dong teman-teman, ini dari sekian banyak 150 orang nggak ada yang mau nanya sama sekali, masa sih? Ditanya aja kalau nggak mau nanya, kan berarti udah ngerti. Oh iya ya, main tunjuk seru tuh kalau kuliah ya. Sok ya. Ngelag Kang. Oh di sini lancar banget sih di saya ya, Kang Pedro. Mungkin di Kang Pedro ya. Ya udah, kalau Pedro mau nanya boleh di chat aja ke Kang Mirza atau ke Everyon gitu ya. Nah iya, bisa lewat chat juga, nggak harus lewat ini kok, nggak harus ngomong. Ya sekarang mah gini aja, yang mau masuk bidan coba resen dulu deh biar cepat. Pak Kang Teteh boleh SS mata kuliah fisioterapi gak? Oh, mungkin nanti PPT-nya bisa dikasihin aja ya nanti ke perwakilan angkatannya dan bisa dilihat. Kang Mirja mungkin yang bidan boleh ngacung gitu ya, nanti kita tanya kenapa mau masuk bidan, udah tahu belum gitu, masuk bidan kayak gimana, kita review lagi lah. Bisa nih, daripada nggak ada yang nanya kan ya, sayang waktunya. Ini ada yang nanya nih, pengen dijelasin dong Kang Teh matkul yang ada di jurusan kedokteran hewan. Izin jelasin sedikit ya, karena teman saya namanya Fatur, ada di UGM jurusan kedokteran hewan. Sepertinya itu sama saja, mulai dari kita kembali lagi di semester 1 ke biologi sel, biomedik dasar, dan biokimia, mempelajari pertama semua juga mungkin ya, mulai dari ilmu-ilmu apapun yang di kesehatan pasti kembali lagi ke sel. Penyusun utama dari kehidupan gitu ya, penyusun utama dari organ juga nantinya. Nah, kalau hewan juga nggak jauh beda sama manusia kan, terkadang kita juga kan bidan, perawat dan lain-lain kalau uji coba nggak langsung ke manusia kan, ke hewan dulu gitu.
Jadi ada beberapa hewan yang sama. Jadi untuk mata kuliahnya itu sendiri, kita kedokteran hewan juga mempelajari anatominya, gitu. Anatomi dari hewan tersebut, tingkah perilakunya. Tidak hanya manusia yang bisa diteliti tingkah perilakunya, tapi hewan juga bisa diteliti seperti itu. Walaupun emang bahasanya tidak dimengerti. Ya Kang Mirza ya, mungkin Kang Mirza bisa bahasa hewan, Kang Mirza, dan mengerti gitu. Aduh, nggak bisa. Jadi dosen. Ya, kemarin sih terakhir kalau ini udah bahasa yang jadi keseharian ya, kayak ngegambar sebuah anatomi organ gitu, mereka udah gambar-gambar kaki hewan, alat-alat yang begitunya hewan ya, pokoknya gitu-gitu deh. Sama lah, K3 dan lain-lain juga pasti belajar lagi tentang kehidupan. Cuman perspektifnya beda. Coba ada lagi Kang Mirza. Nah, ini ada penanya kedua nih dari Novia Ramadhani. Mungkin buat yang tadi teteh perawat Teh Muti ya. Katanya, Akang Teteh punten mau tanya, kalau misalnya kita masuk jurusan keperawatan, tapi nantinya nggak ambil profesi nurse, itu gimana? Enggak, Teh Muti bisa dijawab? Itu jawab ya. Halo Novia, mau masuk keperawatan bukan? Kalau mau masuk, semoga masuk ya. Kalau misalkan kamu nggak ngambil profesi, biasanya itu kamu nggak bisa kerja di rumah sakit. Nah, biasanya itu bisa kerjanya di kayak puskesmas atau kayak kalau misalkan dokter buka praktek nih, kamu tuh bisa kerja jadi perawat si dokter itu gitu. Jadi kamu belum bisa kerja di rumah sakit. Kalau misalkan kamu mau kerja di rumah sakit, harus ngambil profesi dulu gitu. Kejawab enggak? Izin Muti mungkin sekalian dijelasin tuh Carolina's File. Akang Teteh mau bertanya kalau buat masuk jurusan keperawatan nilai rata-ratanya berapa katanya? Nilai rata-rata apa nih? SNM atau SBM? Mungkin bisa lah diterangin SNM dan SBM, mungkin USM juga gitu. Kalau oke, Jabal siap, thank you. Kalau misalkan SNM, biasanya lihat dari kakak kelas yang sebelumnya ya. Kalau misalkan lebih dari itu ya semakin baik, peluang kamu semakin besar. Kalau misalkan di bawah itu, kamu kayak harus mikir 2 kali. Kayak entah itu jurusannya yang ambil jurusan yang lain atau uniknya yang lain. Kalau misalkan rata-rata aku itu sebelumnya di angka 86-an masuk SNM itu. Kalau misalkan SBM itu aku kurang tahu ya. Mungkin nanti aku bisa jawab secara personal ya. Kejawab nggak? Irja, itu ada yang nanya tuh, Ja, manajemen rumah sakit, Ja. Oh, tentang manajemen RS ya, yang tadi belum dijelaskan. Mungkin dijelasin aja, Ja. Langsung aja, nggak usah nampilin PPT, karena manajemen rumah sakit kan lebih ke manajemen, Ja. Oke, bisa. Bentar. Jadi, sebenarnya buat manajemen RS itu termasuk ini juga kok, termasuk bagian dari jurusan kesehatan masyarakat. Cuman ada beberapa perguruan tinggi yang udah punya jurusan sendiri. Biasanya itu tingkatnya bukan S1 sih, D3 atau D4. Nah, buat manajemen pelayanan rumah sakit ini tuh yang biasa disingkat MPRS itu, yang tadi di bawah juga kebetulan ada yang nanya, itu prodi vokasi yang tadi udah aku bilang. Jadi mempelajarinya itu seputar manajemen dan administrasi rumah sakit aja, seputar itu. Nah, di sini tuh kalian bakal mempelajari tentang berbagai fungsi manajemen yang ada di rumah sakit klinik, misalnya tentang keuangannya, terus rekam mediknya, sekretaris mediknya, terus bagian personalianya, humasnya, marketingnya, terus bisa juga di industrinya, bisa kayak industri farmasi dan asuransi kesehatan gitu. Ingat dulu ya kalau bisa, lagi main petak umpetnya di dulu. Rangga ya, aduh Kang Rangga lagi main petak umpet. Aduh, astagfirullah. Ya nih buat teman-teman yang kepencet nggak sengaja, jangan lupa buat di mute dulu. Terus buat manajemen RS ini
hal-hal yang dapat kalian jadikan alasan gitu ya buat masuk ke manajemen RS ini, khususnya ini tertarik buat kalian yang tertarik di bidang manajemen gitu, sekaligus di bidang medis, karena kan ini mempelajari manajemen juga, bidang medis juga gitu, jadi dua. Nah, pelayanan rumah sakit ini juga akan sempurna kalau misalnya dikelola cuma sama dokter, sama perawat, sama tenaga medis lainnya. Nah, jadi maka dari itu manajemen itu dibutuhkan dalam suatu rumah sakit. Nah, makanya ada program studi ini. Itu sih intinya buat manajemen rumah sakit. Oke, itu Rangga keren banget ya. Kang Rangga. Kang Rangga, CS-nya Kang Mirja ya, Kang Rangga. Kang Mirja, jadi manajemen rumah sakit atau yang lain-lain seperti S1 yang seperti itu bisa diambil setelah kita memiliki profesi, misalkan setelah K3 bisa juga ngambil manajemen rumah sakit, jadi dijadiin S2-nya, misalkan kita udah bidan juga boleh belajar tentang manajemen rumah sakit, karena itu lebih universal ya, nggak kayak khusus kayak bidan gitu ya, nggak bisa kayak gitu. Misalkan udah jadi dokter, kita ngambil bidan tidak seperti itu ya, apalagi udah bidan ngambil dokter enggak gitu, misalkan seperti itu. Kalau kita dari dokter, kita dari bidan, kita dari perawat ingin mengambil manajemen kesehatan masih bisa seperti itu ya. Pokoknya rumpun kesehatan itu bisa bekerja dimanapun dan bisa beribadah di mana saja dan kapan saja. Kalau rumpun kesehatan intinya itu sih, kita mempelajari langsung ilmu Allah ya, langsung banget sih itu mah ya, sulit banget kalau kalian mempelajari ilmu rumpun kesehatan ini, kalian akan semakin bersyukur tentang kehidupan. Ngebahas sel aja udah ribet lah pokoknya ya, apalagi tentang gizinya kan ya, biokimia ya, gizi tadi ya jelasin sama Teh Reza, Kalista dan Teh Reza tentang kehidupan wanita yang harus disyukuri seperti itu ya. Pokoknya mah rumpun kesehatan ya harus pada masuk sih. Keranin banget lah. Ada pertanyaan selanjutnya nih tentang gizi. Kang Teh izin bertanya, kalau jurusan ilmu gizi buat masuk profesi harus S2 dulu kah? Mungkin ini Teh Reza bisa ngejawab ya. Teh Filza, silahkan Kang. Oh iya Teh Filza, maaf. Ya, buat gizi sendiri nggak harus dari S2 ya, bisa dari D3, D4 sama S1. Jadi kalau misalnya nanti dari D3 untuk gelar dari profesinya nanti TRD atau Technical Registered Dietitian. Nanti kalau misalnya dari D4 sama S1 nanti Registered Dietitian. Jadi nggak harus dari S2 ya. Terima kasih. Nah, udah kejawab berarti. Ada juga nih yang nanya dari Ya kan nanyain nilai rata-rata sih ya, nyaranin pokoknya rumpun kesehatan pokoknya pada tinggi-tinggi ya, pokoknya jadi rajin belajar lah intinya aja ya, rumpun kesehatan harus tinggi SBM-nya pokoknya ya. SNM juga susah banget ya kalau mau masuk rumpun kesehatan gitu, jadi pokoknya harus rajin belajar. Ada yang nanya soal ini nih, soal SKS. Ada yang mau jelasin nggak nih? SKS ya. Mungkin teteh-teteh yang lebih senior yang sudah kuliahnya lebih lama dan tidak offline, tidak online kemarin mungkin bisa menjelaskan tentang SKS. Teh Lesya mungkin, Teh Lesya sama Teh Reza, mungkin Teh Filza juga ya. Kan kemarin sempat gak online ya, jadi mungkin lebih tahu banget soal SKS. Boleh ya aku jelasin SKS? SKS bukan sistem kebut semalam, oke? Jadi kalau SKS di perguruan tinggi negeri itu singkatan kepanjangannya itu Satuan Kredit Semester. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, 2 SKS, 3 SKS. Tergantung dengan beban mata kuliah yang diambil. Jadi misalnya saya contohkan di 1 semester kalian ngambil 20 SKS. Nanti ada mata kuliah yang 2 SKS, ada mata kuliah yang 3 SKS. Dalam 1 semester itu semuanya kalian jumlahkan dan ditotalkan jadi 20 SKS. Nah, itu beban yang kalian pikul selama 1 semester. Tapi, karena jumlahnya ada yang 3, ada yang 2 gitu, itu kan yang namanya beban ya, jadi bebannya lebih besar, nomornya lebih besar, angkanya lebih besar, maka bebannya juga lebih besar, dan bayarannya juga lebih besar ya. Dan 1 SKS itu biasanya bayarannya
Kalau saya gizi satu SKST kalau nggak salah 250 di kampus saya. Berarti kalau misalnya satu mata kuliah 3 SKS 150.000 ketang 150.000 berarti kalau 2 SKS satu mata kuliah berarti 300.000 tas satu semester teh kan lumayan ya. Tapi karena emang udah kewajibannya ngambil segitu SKS, jadi ya wayah nawe dan namanya juga kuliah ya, gitu. Gimana? Udah jelas? Teteh siapa yang nanya? Ya, Izin sok mau nambahin, ditambahin. mungkin teh kalau di beberapa jurusan, mungkin di jurusan kedokteran sendiri, SKS-nya tidak bisa milih, tapi ditentukan dari fakultasnya itu sendiri gitu. Jadi udah ditentuin, kita nggak bisa nawar nih Jumat pengen kosong gitu kan ya. Pokoknya udahlah penuh lah. Kebanyakan sih rumpun kesehatan kita nggak bisa milih SKS dan lain-lain seperti itu ya. Jadi udah we gitu kayak SMA belajar udah ada jadwal weh gitu weh. Ya intinya mah rajin lah pokoknya. Ada lagi nggak Cak pertanyaan? Ini teh ada yang nanya Jabal yang psikiater itu kan harus dokteran dulu ya, habis itu ngambil psikologi S2. Jadi izin ngejelasin ya, psikiater itu berbeda dengan psikolog sebenarnya. Kalau psikiater kalau tidak salah lebih main obat, kalau psikolog lebih main terapi seperti itu. Kalau psikiater itu lebih ke spesialisnya S2-nya. Kalau psikolog itu ada pendidikan psikolog, jadi nanti sarjana psikolog. Nah gitu nanti jabatannya kalau psikolog teh dokter, sarjana kedokteran. Nah kalau udah profesi OA baru dapat dokter di depannya gitu. Jadi berbeda kalau psikiater lebih spesialis dokternya. Mungkin izin nambahin Jabal buat psikiater. Ya, sok. Ya, psikiater itu sebutan lain dari dokter spesialis kejiwaan itu disebut psikiater. Nah, kalau psikiater itu dia dikasih izin untuk memberi resep, beri obat kepada pasiennya kayak gitu. Kalau psikolog itu dia ngambil emang jurusannya ada psikolog gitu. Gitu. Waktunya mungkin udah mau habis aja. Jadi 15 menit lagi. Izin bertanya kalau masuk FKG nilai harus bagus juga nggak? Wah, biasanya FKG ya disebutnya buangan dari FKU. Nggak juga sih. Jadi FKG juga tinggi banget. Malahan susah juga sih. FKG lulusnya itu lebih susah sebenarnya. FKG itu kesulitannya lebih tinggi karena banyak praktek mulai dari pembuatan gigi, ngocok semen putih, pembentukan giginya dan lain-lain itu lebih susah. Jadi rumpun kesehatan itu istilahnya setara lah, tapi pembahasannya beda-beda mulai dari gigi. Sebenarnya udah kayak spesialis gigi lah, kalau gigi keperawatan aspeknya masing-masing. Pokoknya mah susah intinya mah ya. Jadi motivasi kalian rumpun kesehatan susah ya intinya itu. Jadi harus belajar ya. Jangan tidur ya, apalagi kalau kayak gini kalian tidur tuh kan ya. Lagi ngejung tidur. Mantap banget kan ya. Ini kalian mau masuk rumpun kesehatan atau mau masuk gedung DPR ya begitu. Kalian mau masuk politik atau mau masuk kesehatan gitu dong. Pokoknya kalian harus rajin belajar ya. Ya jangan ambis sih tapi rajin. Beda ya ambis sama rajin gitu ya. Yang ambis mah keterlaluan lah gitu, nggak inget main, harus refreshing. Kang Mirja lihat dong, ambis sekali Kang Mirja, Teh Reza. Kang ini ada yang nanya nih, kasihan diabaikan. Apa? Tentang kedokteran nih, katanya di kedokteran umum itu matkulnya padat nggak atau sama kayak jurusan lain? Oh, padat sekali sih, intinya padat banget. Mulai dari per blok kita beda unit beda itu. Kalau unip saya sama unip SIPA beda. Pokoknya ada fisiologi, anatomi, ya pokoknya nantilah kalau ada apa-apa. Mungkin ini waktunya juga tinggal 5 menit lagi, bisa ditanya-tanya aja ke Kang Teteh yang tadi menjelaskan ya. Boleh nggak apa-apa. Pokoknya mah semua rumpun kesehatan padat ya, nggak ada. Maksudnya kita ngebahasnya banyak banget mulai dari sel, tuh bayangin. Kalian bayangin aja tubuh kalian gitu kan ya, dari sel aja udah nggak kelihatan. Belajar dulu mikroskopnya kan kalau meneliti sel gitu kan. Belum selnya ada apa aja gitu kan ya. Keselamatan kerja juga pasti bahas sel dulu yang harus diselamatin kan meren nyawa orang, dan nyawa orang itu terbentuk dari organ itu dari sel. Pokoknya banyak banget seru banget. Dan nggak ada lupa juga sih ada biofisika, masih ada fisika dikit banget lah kalau rumpun kesehatan, lebih ke biokim dan bio apa aja biokim sama bio
Biokimia kan? Biokimia yang lebih banyaknya ke obat-obatan yang punya biokimia. Itu ya kali sih ya. Oh, ini waktunya tinggal sedikit lagi nih kayaknya. Ada yang mau ngasih closing statement nggak nih? Ayo, satu-satu lah. Eh, Reza dulu. Aku bukan mau closing statement ya, karena dari rekapan insya Allah ilmu gizi banyak yang minat. Jadi di kolom chat aku tulis Instagram sekalian promosi. Aku tulis Instagram Ya, boleh, ya nanti. boleh. Nanti kalian bisa nanya-nanya tuh. Ya. Boleh. Nanti kita deep talk langsung ke WA, boleh. Silahkan. Ya, sok. Yang lain juga mungkin akan kata yang lain sok mangga ya, sok mangga. Biar lebih enak gitu, lebih enjoy nanyanya ya. Dapatnya di sini kan kelas besar, dapatnya malu kan nanya gitu kan ya. Sok mungkin bisa aja langsung nggak apa-apa. Nanti pasti dibalas, kalau nggak dibalas laporan ke Kang Mirja ya. Sok, Kang Mirja. Kang Mirja lagi senggang banget ya. Pokoknya mah Kang sekarang lagi pada liburan ya. Sok habis pada ulangan nggak tahu belum ulang. Kalian juga kan kelas 3. Oh iya, jangan lupa ya, SNM itu kalian jangan terlalu berharap sama SNM. Jangan terlalu berharap sama SNM. Saya mah, ini mah jujur aja, jangan terlalu berharap sama SNM. Kalian fokus ke SBM. Jadi intinya kalian harus selalu belajar buat di rumpun kesehatan, mulai dari kedokteran, ilmu gizi, itu susah banget. Karena ditilainya dari sampai kalian. Dan nilai kalian kan udah dulunya jadi masuk sekolah zonasi, jadi tidak terpengaruh sekali akreditasi. Terus untuk rumpun-rumpun di sini ada yang negeri dan swasta. Ingat perbedaan negeri dan swasta hanya biaya kuliahnya saja, intinya sama ya. Itu benar kan Kang Mirza? Biayanya saja yang berbeda kan? Tepat sekali Kang Jabal. Benar, yang mau jadi polisi boleh ngambil dulu rumpun kesehatan, langsung perwira karir boleh banget, itu disaranin ya. Boleh itu, misalkan mau polisi bisa jadi dopol, dopmil, bidan mil, bidan pol, boleh itu, banyak banget. Perawat mil, perawat pol, boleh lah. Sob, kalian asal rajin belajar itu. Closing statement-nya intinya rajin belajar dan tetap di rumah ya. Kayak itu ya, bisa kena corona. Intinya itu. Kalau kalian kena corona, meninggalkan kuliah gitu dong. So, jadi sing rajin di rumah, belajar yang giat. Karena Kang Mirja juga bisa masuk UI karena belajar. Benar Kang Mirja? Kang Mirja izin boleh ngomong sebentar nggak? Oh boleh banget sih. Cuman ini doang, ini sebagai pengalaman aja gitu. Kalau misalkan mungkin ada di sini yang mau masuk ke bidanan gitu, kalau bisa gitu, jangan dipaksa gitu masuknya, harus keinginan dari diri sendiri biar memudahkan juga pas nanti kuliahnya gitu. Soalnya banyak banget di aku gitu, di kelas aku yang di kuliah aku gitu yang masuk ke bidanan, banyak yang dipaksa, mereka banyak yang keluar di tengah jalan juga. Jadi kan sayang, biayanya mahal, terus udah sayang banget udah semester 3 juga gitu, banyak yang keluar. Mendingan kalau misalkan bener-bener gak niat, mending gak usah gitu. Gitu. Iya benar banget kata Teh Laisa tadi. Tapi sebenarnya ini berlaku buat semua jurusan sih. Iya, berlaku buat semua jurusan. Kalau bisa dari sekarang tuh kalian maksimalin riset sebanyak-banyaknya, cari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai nanti kalian keburu masuk terus ngerasa salah jurusan gitu. Soalnya nanti ngaruhnya ke kalian juga, kalian jadi nggak betah, belajarnya jadi nggak benar. Maka dari itu dari sekarang harus dimaksimalin. Nah itu gunanya acara ini gitu, buat kalian nyari tahu. Tapi sampai di sini belum cukup. Kalian kalau misalnya mau nanya-nanya lagi, nggak masalah, boleh kontak kakak-kakak yang tadi presentasi, kalau misalnya tertarik pada jurusan tertentu gitu. Terus cari informasi juga di internet bisa, sekarang udah banyak kok. Benar banget, pokoknya rajin gadang ya. Gadang, biasain rajin gadang dari sekarang. Apalagi yang sering tidur siang itu dikurangin ya. Oke, kita akan segera berakhir sampai bertemu kembali. Closing statement ayo semuanya bareng-bareng. Stay. Yo. Teh Filza, mungkin Teh Filza closing statement Teh Filza.
Mana Teh Filza? Ayo dong Teh Filza. Ya pokoknya karena 40 detik lagi ya, semangat buat teman-teman. Pokoknya setiap tenaga kesehatan itu saling ada keterkaitan gitu ya, setiap ilmunya. Jadi semangat belajarnya. Pokoknya semoga sukses bisa tercapai sama cita-citanya ya. Terima kasih Satu lagi teman-teman. Ya, aku mau nambahin, kalau nggak sehat nggak hidup namanya. Jadi jaga kesehatan semuanya. Oke, terima kasih. 18 detik. Ya, ayo kita hitung mundur aja ya closing statement-nya. Menghitung aja mungkin ini ya ajangnya. Hitung mundur Kang Jabal, ayo Oh semangat. iya, pokoknya intinya kita adalah penyambung tangan Tuhan. Asik, ilmu kesehatan. 3, 2, 1. Wabillahi. Untuk Akang Teteh volunteer yang sesi pertama, langsung kami persilakan untuk meninggalkan Zoom dan nanti join lagi pada pukul 14.30. Ganti nama dulu. Kami tunggu. Ya udah yang sesi Terima kasih Akang Teteh volunteer sesi pertama yang telah memaparkan materinya. Mentor boleh keluarga, atau harus ikut juga? Apa dulu?
tes. Oke. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kang. Oke, baik. Terdengar. Dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, selamat datang kepada peserta College 101 SMA Negeri 1 Cibadak angkatan 54. Semoga Akang Teteh semuanya tetap dalam keadaan sehat, apalagi di era pandemi saat ini. Akang Teteh Semandak 54 jangan sampai terkendala kesehatan ya utamanya. Karena Akang Teteh sekalian sedang ada di final section putih abu-abu. Dan tentunya Akang Teteh juga harus prepare ya, selain ujian akhir sekolah, tapi juga harus prepare PMB perguruan tinggi ya. Jadi harus tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, patuhi 3M, dan lain sebagainya. Tidak boleh acuh. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan materi informasi, alangkah baiknya kami dari segenap volunteer yang ada di agrokompleks ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama, saya sendiri, Reza Sastra Atmaja, angkatan 53, dulunya di Semandak kelas IPA 2. Sekarang saya di jurusan pariwisata. Oke, kepada Akang Teteh boleh dilanjutkan perkenalannya. Akang Teteh volunteer. Mangga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahrini Jamilah, dari angkatan 52. Saya dari jurusan agribisnis. Oke. Dilanjut, Kang Teh. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ildenisa Febriani. Saya dari angkatan 53, jurusan Manajemen Agribisnis di Sekolah Vokasi IPB. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Putra. Di sini saya dari Semandak 52. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran jurusan Agroteknologi. Ya, mangga dilanjut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Solihah. Sekarang saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Diponegoro mengambil jurusan Teknologi Pangan. Dulunya saya Semandak 53 dan kelas 12 IPA 3. Terima kasih. Oke, selanjutnya halo. Perkenalkan, nama saya Aija Heru Raja dari Semandak 52. Saya sekarang berkuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa dari Semandak 53. Dulunya IPA 7, sekarang menempuh di Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Oke. Apakah sudah semua, Kang Teteh? Halo, ada satu lagi. Ya, perkenalkan, nama saya Maudi Gustian dari angkatan 53. Sekarang saya mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya, ambil prodi kehutanan. Oke, baik. Oke, untuk slide-nya mungkin cukup sekian perkenalannya. Di next kan slide-nya. Nah, jadi di rumpun agrokompleks ini belajar apa aja sih gitu, ngapain aja sih? Nah, jadi di rumpun agrokompleks ini bisa dikatakan lah merupakan kumpulan bidang pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Dan satu lagi ada pariwisata ya, kemarin sempat tidak terpromosikan gitu. Jadi ya memang agrokompleks adalah bidang yang menyangkut makhluk hidup gitu dan lingkungan, sehingga pengelolaannya itu harus bijaksana, memperhatikan semua aspek yang diantaranya ada aspek objeknya yaitu tanaman, hewan, dan ikan, dan aspek lingkungan dan serta manusianya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita langsung ke pemaparan materi perjurusan yang ada di agrokompleks ini. Oke, yang pertama boleh mungkin ada jurusan agribisnis. Boleh jurusan agribisnis yang akan dibawakan oleh Teh Syarah. Silahkan, mangga. Oke, makasih Kang Reza. Lagi semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurusan agribisnis. Nah, agribisnis itu apa sih? Jadi, agribisnis merupakan program studi yang mempelajari mengenai bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun hilir. Nah, sektor hulu dan hilir itu apa sih? Jadi, di hulu itu kita belajar tentang pertaniannya di on-farm. Jadi, dari mulai proses pengadaan, usaha tani, dan hingga sampai di hilir. Di mana di sana kita mempelajari panen, pasca panen, sampai pemasaran. Nah, pengetahuan dan keahlian apa aja sih yang diperlukan bagi siswa yang ingin mengambil program studi ini? Di antaranya ada pemahaman pertanian dari hulu ke hilir, kemudian kemampuan meneliti, melakukan analisis, berpikir kritis, dan berpikir terstruktur. Selanjutnya saya akan memberi informasi apa aja sih yang dipelajari di jurusan ini. Di antaranya ada ekologi pertanian, sosiologi pertanian, matematika ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro, kewirausahaan, tata niaga pertanian, dasar akuntansi, usaha tani, manajemen, dan lain-lain. Nah, jadi di agribisnis itu kita belajarnya itu seperti penggabungan antara sosum dan saintek. Seperti itu mungkin ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, apa sih keunggulan mempelajari agribisnis itu? Di antaranya, jadi mahasiswa akan belajar banyak mengenai pertanian dan bisnis. Kemudian lapangan pekerjaan dan prospek kerjanya banyak dan beragam. Kemudian bidang pertanian ini akan selalu dibutuhkan di seluruh dunia. Karena pertanian ini berhubungan dengan pangan ya teman-teman, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, dengan belajar dan masuk prodi agribisnis, kita turut berkontribusi untuk kemajuan pertanian Indonesia. Nah, prospek kerjanya itu apa aja sih? Ini ada beberapa yang dicantumkan di sini, di antaranya ada peneliti pertanian, distributor pertanian, konsultan pertanian, bekerja di sektor pertanian maupun pemerintah, surveyor, bekerja di perusahaan pangan, bisnis, bekerja di bank, manajer pertanian, perusahaan penyediaan input, dan lain sebagainya. Lalu, perguruan tinggi mana aja sih yang menyediakan jurusan ini? Ini bisa dilihat ya, di antaranya ada Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Udayana, Universitas Siliwangi, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sriwijaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Oh iya. Silahkan dilanjutkan, Kang Reza. Izin Terima masuk kasih. dulu sebentar ya. Jadi kalau untuk sesi pertanyaannya mungkin nanti di akhir aja ya. Jadi setelah dijelaskan semuanya baru teman-teman 54 boleh bertanya gitu. Ya, gitu aja ya. Mangga Kang Ya, Reza betul, dilanjut. Kang Fajar. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada jurusan manajemen agribisnis.
Nah, jadi buat teman-teman yang nanya, di manajemen agribisnis ini kita belajar apa aja? Nah, jadi yang pertama itu ada pengelolaan permodalan, terus yang kedua itu ada keuangan, yang ketiga juga tentang pemasaran, yang keempat itu ada sumber daya manusia, teknologi proses produksi, sama teknologi usaha tani. Nah, terus perguruan tinggi apa saja yang ada jurusan manajemen agribisnisnya? Nah, jadi yang pertama ini ada Institut Pertanian Bogor, itu buat sekolah vokasinya. Terus yang kedua itu ada Universitas Sriwijaya. Yang ketiga itu ada Universitas Pajajaran. Yang keempat itu ada Universitas Islam Malang. Dan yang terakhir itu ada Universitas Lampung. Nah, buat pengetahuan atau keahlian apa aja sih yang diperluin buat di manajemen agribisnis ini? Nah, jadi yang pertama itu ada keahlian biologi, kimia, statistika, fisika, dan ekonomi. Terus ada juga akuntansi. Nah, buat tanya prospek kerjanya, yang pertama ini teman-teman gak usah khawatir. Jadi yang pertama itu sebagai pengusaha agribisnis pastinya. Terus yang kedua itu sebagai manajer umum maupun fungsional di lini pertama dalam bidang produksi, keuangan, pemasaran, dan personalia pada berbagai perusahaan agribisnis. Nah, terus yang ketiga itu bisa sebagai staf berbagai lembaga atau instansi yang terkait dengan agribisnis. Seperti misalnya kayak lembaga keuangan bank atau non-bank, terus ada instansi pemerintah, lembaga penelitian, perusahaan, industri pengolahan, dan lain-lain. Bentar ya Kang, ada tambahan sedikit. Nah, jadi buat mata kuliahnya itu, yang pertama ada jurusan ada dasar akuntansi, terus ada pengantar agribisnis, terus ada juga kewarganegaraan, Pancasila, terus ada juga ekonomi umum. Jadi lebih ke IPS-nya ya, teman-teman, daripada IPA-nya gitu. Jadi 80% kita belajar tentang soshum atau IPS-nya, tapi buat anak IPA juga bisa masuk. Terima kasih. Iya, selanjutnya untuk jurusan agroteknologi, Teh Naura udah ada belum ya? Teh Naura? Sudah ada sepertinya. Sudah ada. Coba Teh Naura boleh on mikrofon mungkin? Iya, kenapa kedengeran nggak ya suaranya? Ya, mangga Teh Naura sambil ngejelasin agroteknologi. Ya, soalnya masuk agroteknologi. Ya, ini oh ya. Oke, perkenalkan saya Naura Distia dari angkatan 52. Di sini menjelaskan mengenai jurusan agroteknologi gitu. Agroteknologi ini termasuk ke dalam rumput agrokompleks ya. Nah,